Oke, teman-teman. Hari ini, aduh Tante senang sekali nih. Kita ketemu lagi di Kamis ini. Semuanya sehat, cuacanya juga lagi baik. Nah, kita hari ini mau jalan-jalan. Siapa yang suka jalan-jalan? Valeria. Tante, Ya, semua. hari ini Selasa ini. Semuanya suka. Apalagi pergi jauh-jauh. Iya. Kita semua suka jalan-jalan ya. Tadi kenapa Ben? Ben tadi mau bicara sesuatu? Hari ini Selasa tadi. Iya. Oh, hari ini Selasa ya? Oh iya. Kok Tante ingatnya Kamis ya? Oke, hari ini kita akan masuk jalan-jalan ke Yunani dan Romawi. Tante ingetin lagi untuk aturan kita. Kalau misalkan mau bicara, boleh raise hand ya. Dan tolong di mute. Nanti ada kesempatan teman-teman untuk bisa bicara. Ya, oke. Tante izin share screen ya. Oke. Oke, bisa kelihatan semua teman-teman? Kelihatan. Kelihatan ya. Ah, bulan? Kelihatan. Oh, sudah. Kelihatan ya. Kelihatan, Tante. Kelihatan, Tante. Oke. Kelihatan, Tante. Nah, hari ini kita masuk ke peradaban Yunani dan Romawi ya. Waktu 2 minggu lalu, ada yang masih ingat nggak Tante Anis cerita tentang apa? Peradaban di mana? Yang ada Sungai Nil tuh. Ah, itu peradaban apa? Mesir. Mesir. Ya, bagus. Mesir. Nah, hari ini kita masuk kenapa Yunani dan Romawi ini digabung? Nanti kita tahu dengar ceritanya ya. Mungkin ada yang pernah tahu nggak kalau mendengar kata Yunani sama Romawi, apa yang terpikir sama teman-teman? Ada gurun itu banyak. Ada gurun. Iya. Oh, oke. Jadi Evan ingatnya gurun ya. Oke, ada lagi mungkin yang tahu yang ingat? Enggak. Terus di sana bukannya juga ada Julius Caesar? Ada yang mungkin pernah dengar kata Olimpiade, pesta olahraga dunia. Oh iya, itu juga bukannya ibunya si Alexander ya? Ya. Nah, jadi kayak tadi Evan bilang Olimpiade itu memang pertama kali dilakukan di Yunani, ya. Ada lagi yang ingat? Ada lagi yang ingat? Nih, dan Romawi deh. Kalau Yunani mungkin bingung Romawi. Romawi. ada bentar ya. Ada yang ingat nggak tentang apa? Bentar Belum ya. tahu ya. Oke, nggak apa-apa. Hari ini kita akan berjalan-jalan ke Yunani dan Romawi. Oke, Tante. Lagi ya. Yang Selasa, cuma kita nggak punya bahannya. Hari ini Karton, sereal. Tante mute dulu ya, maaf ya. Oke, hari ini kita akan belajar apa aja sih sebenarnya? Hari ini kita akan lihat sebenarnya Yunani dan Romawi itu di mana tempatnya. Ya, makanya nanti kita akan terbang ke sana, kita akan lihat di sana seperti apa tempatnya. Dan kita hari ini belajar tentang arsitektur. Ada yang tahu nggak arsitektur itu apa? Ada yang tahu nggak? Boleh di unmute atau boleh raise hand kalau ada yang tahu. Malu-malu nih ya. Bangunan, bagus yo. Jadi seni merancang bangunan ya. Karena nanti kita lihat bangunan-bangunan di Yunani dan Romawi ini luar biasa megah dan bagus. Ya. Dan kita belajar hari ini menjadi seorang arsitek. Ada yang kepengen jadi arsitek? Pengen bisa bangun rumah, bisa bangun gedung. Mungkin. Evan? Oh, mungkin. Oke, Evan? Mau jadi arsitek rencananya? Nanti kalau udah gede? Enggak, tapi yang aku tahu itu pasti istananya itu pasti megah banget. Bagus, iya benar. Begah banget dan banyak Apalagi singgasananya ya.
Evan udah pernah lihat belum dari YouTube mungkin atau dari Google? Aku lihat dari buku. Oh, lihat dari buku. Good. Ya, kita bisa lihat nanti bangunan-bangunannya seperti apa ya. Jadi seni Alika? patung itu bagus banget. Iya, bagus banget. Bener, bagus banget, Evan. Tante juga senang banget itu lihat bangunan-bangunannya. Oke, Alika tadi mau bicara? Oke. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang arsitektur dan yang terakhir kita akan bikin aqueduct. Nanti apa itu aqueduct? Nanti Tante kita akan lihat ya. Oke. Nah, di mana sih sebenarnya Yunani dan Romawi itu? Oke. Kalau dilihat di bola dunia di warna merah ini kecil ya. Kelihatannya kecil. Ya, kelihatannya kecil. Nah, di sebelah kiri nih ada Romawi ya, di peradaban Romawi sekarang itu dikenal dengan negara Italia. Ya, kalau ada yang mungkin pernah ke sana atau mau ke sana, nah nanti bisa melihat banyak peninggalan Romawi di negara Italia. Ibu kotanya sekarang adalah Rome. Ya, kalau dulu di Pompei. Ya, kemudian di Yunani ini negaranya Greece. Ya, ada ibu kotanya di Athens atau di Athena. Ya, jadi kalau kita lihat nih keduanya tetangga ya. Oke, kita coba terbang ke sana ya. Kita coba terbang ke sana lewat Google Earth. Oke, kita bisa lihat ya teman-teman. Kelihatan nggak ada gambar Google Earth di sini? Di mana sih tempatnya? Kita coba terbang ya. Yunani itu yang merah itu. Nah, betul. Ini Yunani. Tante coba perbesar ya. Oke, kita lihat nih, ini Yunani. Kemudian Athenanya di mana nih? Athenanya di sini di ujung bawah sini. Ya. Nah, mereka tetangga nih antara Yunani dengan Romawi. Romawi di sebelah sini nih. Nih, Italia. Nih, Tante kasih spot deh. Wow, tuh bener. Di sini Italia. Oke. Nah, nih. Jadi, lihat ya. Antara Yunani dengan Romawi ini teman-teman lihat yang warna merah ini, titik merah ini. Yang sebelah kanan Yunani, sebelah kiri Romawi. Nah, di tengah-tengahnya ini mereka dipisahkan oleh laut. Lautnya adalah Laut Ionia. Ya, jadi bedanya laut dengan tidak sebesar ocean ya. Kalau ini laut itu besar tapi tidak sebesar seperti Pasifik atau Atlantik atau Hindia, Samudra Hindia ya. Ya, tidak sebesar samudra ya. Ada laut. Nah, dan ternyata berbatasan juga dengan bagian bawah ini. Kalau Tante zoom out nih. Nah, yang bagian banyak warna coklat atau gurun ini adalah benua Afrika. Ya, jadi mereka kedua negara ini masih di benua Eropa. Ya, jadi kalau misalkan dari Italia mau ke Afrika, mereka harus melewati Laut Tirenia dan menuju ke Afrika. Nah, Egypt di mana? Mesir di mana? Nah, Mesir di benua Afrika nih. Mesir di bawah. Ya. Jadi secara wilayah mereka ini tidak terlalu jauh ya. Makanya banyak sekali cerita bahwa dari Roma mereka melakukan penyerangan ke Yunani untuk merebut wilayah Yunani karena mereka ingin memperluas wilayah mereka. Ya, jadi mereka menyeberang lautan kemudian menyerang Yunani. Demikian juga sebaliknya, Yunani berusaha untuk menyerang Romawi. Ya, jadi kalau dulu kan belum ada pesawat ya. Jadi apapun dilakukannya dengan kapal laut. Mereka harus naik kapal, betul. Melewati laut Ionia ini menuju ke Romawi. Kalau mereka mau ke benua Afrika, mereka harus melewati Laut Tengah atau Mediterania. Ya, sekalian kita belajar ya tentang wilayah-wilayah. Jadi mereka ini masih di benua Eropa. Oke, kita coba masuk yuk
ke Yunani yuk. Kita coba lihat ya, ada apa sih di Yunani? Kita coba terbang ke sini ya. Oke, kita terbang. Oke, kita masuk ke Yunani. Kita lihat seperti apa sih kotanya. Oh, kita lihat ke kota Athena aja dulu ya. Ke ibu kotanya. Ibu kotanya Athena. Athena di bagian bawah. Oke, oh. Ya, ini adalah kota Athena. Jadi kalau tante kita mau ke Athena. Di Athena ini banyak banget kuil-kuil yang terkenal. Kita masuk ke kuil Parthenon ya, salah satu kuil mereka yang terkenal. Oke, kita terbang ke sana. Itu mana? Kuil. Kita ke kuil mereka, kuil Parthenon ya. Ini dalam bentuk 3 dimensi. Sebentar. Nih, mungkin teman-teman nggak begitu kelihatan ya. Gambarnya ngeblur ya. Karena mungkin memang dari jarak jauh sih, Tio. Oke, Tante buka ya. Ada apa sih? Nah, ini gambarnya. Jadi kuilnya ini banyak memang tidak utuh karena sudah ribuan tahun yang lalu ya. Jadi mereka sudah banyak yang hancur bangunannya. Tuh, kita tapi masih bisa melihat nih bangunan-bangunannya. Bahkan kita bisa lihat ada patung-patungnya di sana. Oke. Nah, ya, sebagian. Kita bisa lihat bangunan-bangunannya di sana. Nah, ini masih ada patungnya. Ini adalah patung Dewi Athena. Ya, karena kuil ini memang untuk menyembah dewi-dewi Athena. Mereka dulu Yunani itu masih menyembah dewa dan dewi. Oke. Indah nggak teman-teman? Iya. 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 Zaman itu mereka sudah bisa membuat bangunan yang semegah ini ya. Berarti mereka luar biasa pintar nih bisa membangun kuil-kuil yang besar ini. Oke. Ya. Nah, oke, itu sedikit tentang tentang Yunani dan Romawi ya secara wilayah. Nah, sekarang teman-teman kalau kita mau pernah baca tentang Yunani, nah ini sebenarnya tadi yang di peta ini adalah Yunani. Ada 3 bangsa yang menempati di Yunani yang terkenal. Ada Athena, Sparta, dan Minoans dari Pulau Kreta. Nih kalau teman-teman lihat pulau kecil di bawah, ini adalah Pulau Kreta. Nah, coba teman-teman tebak. Yang nomor 1 itu Athena, Sparta, atau dari Kreta? Yang mana menurut teman-teman? Bajunya kayak pakai baju jubah gitu. Itu dari Athena, Sparta, atau dari Kreta? Menurutku sih Athena. Athena. Kenapa sih Yo? Menurut Sio Athena? Aku ya biasanya lihat di buku ya bajunya kayak gitu-gitu sih. Oke, ya terima kasih Sio. Betul ya Athena. Ini orang-orang Athena. Nah kalau orang-orang Athena ini mereka suka sekali dengan karya seni, puisi, sastra. Jadi suka yang indah-indah. Ya, bahkan kayak patung itu biasanya orang-orang Athena ini yang mereka yang membuat. Nah, kalau nomor 2 itu apa? Sparta atau dari Kreta? Ayo, ada yang bisa nebak nggak? Sekalian belajar nih sejarah. Yang suka berperang. Kreta ya. Kreta? Ayo. Prajuritnya dari Sparta atau dari Kreta? Ayo. Nah, Sparta. bangsa. Nah, betul. Dari bangsa yang suka berperang ini dari Sparta namanya. Jadi memang bangsa Sparta ini dia nggak suka tuh lukisan, nggak suka itu bikin patung. Dia hanya suka berperang. Makanya dia bisa berperang meskipun dalam keadaan yang cuaca buruk. Semua pasukannya dilatih untuk berperang. Ya. Nah, yang ketiga ini dari bangsa Yunani tetapi dari Pulau Kreta. Ya. Dia adalah bangsa penjelajah.
Ya, dia suka sekali Belum, Kak. ya. Kereta itu kalau tulisannya tuh gimana? Kalau bahasa Inggrisnya krete nih tulisannya, krete. Oh, Krete. Tapi kalau bahasa Indonesia kita biasanya pakai K, kereta. Kreta. Bukan kereta oke. api ya, beda ya. Oke, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Ya, jadi kalau dari bangsa kereta ini mereka suka sekali bikin pot dari terakota. Ya, nanti kalau teman-teman ada waktu bisa baca-baca buku lagi. Nah, lihat dari hasil tembikar mereka bikin pot ya. Gitu. Tapi yang suka bikin lukisan, patung-patung, kemudian sampai bangunan-bangunan yang megah ini adalah dari bangsa Athena. Ya, jadi kalau nanti ditanya Yunani ternyata ada 3 bangsa ya. Ada bangsa Athena, Sparta, dan Kreta. Oke, ya. Oke, nah Athena, perasaan pernah dengar cerita tentang Athena. Athena ya. Iya. Ya. Nah, Athena ini sebenarnya dia akhirnya menjadi dewi ya. Jadi kalau di Yunani ini terkenal dengan dewa-dewi. Athena Nah, itu makanya kalau dibaca ya Dewi kebijakan ya. dewi ya kebijakan ya, kebijaksanaan ya, kecantikan ya. Nah, ini mereka itu membuat kuil. Ini bangunan-bangunan ini sebenarnya adalah kuil atau tempat untuk mereka menyembah dewa-dewi. Ya, jadi kalau yang tadi kita terbang ke sana itu namanya adalah kuil Parthenon yang tadi teman-teman lihat tuh di gambar. Nah, ini untuk menyembah Dewi Athena, ya. Kemudian, nah, dewi atau dewa dari segala dewa, mereka adalah dewa Zeus. Ya, mungkin pernah baca juga kalau teman-teman suka baca buku apa Percy Jackson, tuh ada tuh tentang cerita dewa-dewa ini. Ya, bahkan ada dibuat film juga ya, Dewa Zeus. Dewa Zeus itu yang pakai senjatanya petir. Ya, betul. Ya, dewa dari segala dewa. Jadi kayak udah dewa yang paling tingginya itu Dewa Zeus ini. Nah, ada kuil yang masih Dewa tersisa. Jupiter. Kenapa? Dewa, itu juga nama lainnya kan Zeus itu Jupiter ya. Dewa Jupiter. Betul. Wah, kayaknya Audrey ini ya banyak baca ya. Sering baca Soal ini. sejarah. Wah, hebat. Hebat. Ya. Nah, ini bangunan mereka. Namanya adalah Temple of Olympian Zeus. Ya, nanti kita lihat satu persatu. Ini bentuknya kayak apa? Ini ada bedanya nih masing-masing. Nah, kemudian ada lagi Temple of Apollo. Apollo itu adalah dewa apa nih? Teman-teman bisa nebak nggak kalau dari gambarnya? Dia lagi mana? Terus kepalanya ada sinar-sinar. Itu apa? Dewa apa? Ada yang bisa nebak nggak? Matahari. Matahari. Ya, betul. Dewa matahari. Dewa Apollo ini dewa matahari. Jadi dia dilambangkan dengan dia memanah sinar dan kepalanya bercahaya ya. Gitu. Dan ini adalah peninggalan dari kuil Temple of Apollo. Nah, yang kenapa, Evan? Dia memanah apa? Dia ini dewa matahari. Jadi dia memanah, ya dianggap memanah sinar ya. Memanah matahari. Ya, Apollo itu dewa matahari. Nah, dewa Artemis. Ada yang bisa tahu nggak dewa Artemis ini apa? Bulan. Dewa Artemis bulan. Bulan. Ada binatang-binatang nih. Dewa. Binatang. Binatang. Dewa Venus. Ya, jadi Artemis ini dewa yang menjaga binatang-binatang ya. Jadi mereka percaya bahwa di seluruh alam semesta ini ada dewa-dewi yang menjaga. Ya, jadi kayak binatang, kemudian air, kemudian api, kemudian matahari. Juga sampai ya. Iya, sampai ke petir ya. Jadi memang banyak cerita. Kita sebutnya itu mitologi. Jadi dari zaman dahulu kala mitologi Yunani ini sangat-sangat terkenal ya karena mereka menceritakan ada dewa-dewa yang punya kekuatan-kekuatan. Ya kayak tadi ini kan dia pakai memanah,
Kemudian Zeus pakai petir gitu. Ada lagi nanti dewa perang. Jadi mereka banyak sekali pakai dewa-dewa ya di situ ya. Oke. Berikutnya. Nah, ini tadi yang kita sempat lihat ya. Ini dewa temple atau kuil untuk dewa Zeus atau Olympian Zeus. Nah, teman-teman lihat nih, zaman itu aja mereka sudah bisa membuat ini disebutnya namanya kolom atau kita sebutnya pilar, tiang. Nah, setiap kuil punya ciri khas masing-masing. Jadi kayak kita ke kuil di Zeus nih. Teman-teman lihat ya, ini atasnya atau bagian atasnya dari pilarnya ini dia ada motifnya. Nah, ini ternyata mereka ambil dari motif daun. Ya, dan ini polanya susah. Bahkan mungkin kalau kita sekarang aja suruh bikin ini juga susah ya. Tapi karena mereka suka sekali dengan keindahan bangsa-bangsa Athena, nah mereka mampu mengukir kuil-kuil ini dan kebanyakan mereka dari marble. Keren. Keren ya. Ini bisa dibilang salah satu keajaiban ya. Maksudnya mereka bisa membuat hal-hal seperti ini di masa lalu. Belum ada alat-alat seperti kita ya, seperti canggih kita sekarang. Mereka sudah bisa buat ini. Nah, ini kalau pola seperti ini disebut sebagai pola Corinthian. Ya, kita lihat dari pilarnya, tiangnya. Nah, ada lagi. Nah, kalau yang ini tiangnya lebih besar-besar, lebih kokoh, lebih kuat, dan tidak ada ukiran-ukiran ya. Jadi biasanya hanya tiang aja tanpa ada ukiran daun atau yang lain. Nah, ini ada di Temple of Parthenon, tadi yang Dewi untuk kuil untuk Dewi Athena tadi. Nah, ini kuilnya gede-gede nih, pilarnya besar-besar. Ya, ini kita sebutnya sebagai Doric column. Ya. Oke. Nah, yang terakhir tipe dari tempel mereka, kalau teman-teman lihat ini seperti kayak melengkung ya. Jadi seperti kayak kayak apa? Kayak apa Alika? putaran gitu Kak. Iya. Atau mungkin pernah lihat apa? Kameleon? Binatang kameleon yang kayak ekornya. Iya, benar, kayak ekornya atau juga ada daun ya, beberapa daun yang bentuknya seperti itu. Oh iya. Nah, keren ya. Nah, ini kita sebutnya sebagai motif ionik. Ya, ini bentuknya kayak melengkung gitu. Sebenarnya itu menggambarkan motif daun, flora, tanaman, dan juga fauna. Ya, jadi kalau tadi teman-teman lihat masing-masing tiang itu punya ciri khas masing-masing ya. Ada ini tadi yang rumit itu Korintian. Kemudian yang tadi yang kokoh yang tidak ada ukiran itu kita sebutnya Dorik. Dan yang terakhir ada melengkung ini kita sebutnya sebagai Ionik. Ya, jadi setiap tempel itu punya ciri khasnya masing-masing. Nah, ini patungnya mereka yang mereka buat. Jadi kalau dari bangsa Athena, mereka suka sekali membuat patung orang itu dengan ukuran mereka ya, utuh ya, dari atas, dari kepala sampai ke kaki. Dan ini mereka bisa bikin ini dari marmer. Ya, dari marble, kemudian ada juga dari batu-batu. Mereka pakai alat sederhana, mereka ukir, bikin hidungnya, bikin matanya gitu ya. Keren. Oke, nah teman-teman, Tante mau tunjukin sedikit ya. Kita lihat sebentar ya, nonton sebentar ya. 2 menit. Kelihatan YouTube-nya? Iya, kelihatan Tante. Architecture. The ancient Greeks were experts at designing and constructing buildings. In part because of their excellent understanding of mathematics, ancient Greek architecture is best known for its use of columns. They came in 3 styles or orders: Doric, Ionic, and Corinthian. Many Roman buildings were built in the Greek style.
modern architects have also been influenced by ancient Greek design. You can see this influence in buildings such as the Bank of England in London, Birmingham Art Gallery, and the United States Capitol in Washington, D.C. The Acropolis. One of the most well-preserved and well-known examples of ancient Greek architecture is the Acropolis of Athens. It was a city built on a hill and surrounded by a strong defensive wall. Each building was dedicated to a god or goddess. There were altars, temples, and sanctuaries. People came from miles around to give gifts to the gods, to ask the priests to pray for them, and to celebrate religious festivals. Some of the buildings are still standing today. These include the Temple of Athena Nike, the Parthenon, and the Theater of Dionysus. The Parthenon. At the center of the Acropolis was an impressive temple called the Parthenon. It was dedicated to the goddess Athena. There was once a huge statue of Athena inside, made of gold and ivory. The temple was built on a platform of 3 steps. The roof was held up by posts and lintels. The posts were tall Doric columns. They ran around the outer edge of the building and were connected to each other at the top with lintels. Oke. Ya, jadi ternyata di kuil Parthenon ini ada patung Dewi Athena yang besar sekali. Ya. Jadi kalau teman-teman nanti mungkin siapa tahu bisa ke Yunani ya, jangan lupa untuk melihat mampir ke kuil-kuil mereka. Ya. Oke. Nah, sampai hari ini ternyata bangunan-bangunan dari Yunani ini dipakai loh untuk menjadi desain bangunan sekarang. Ya. Contohnya di British Museum di London. Nih, teman-teman lihat ya, bisa mengenali ya. Ada pilarnya nih, sama ya tadi ya yang ada melengkungnya itu. Ionik. Ionic, betul. Ya, di British Museum London. Kemudian ada di Lincoln Memorial in Washington DC di Amerika. Ya, ini seperti motif apa nih tadi? Yang lurus, kokoh, besar? Ya, Ayo, tadi. Renan, aku kan lupa. Depannya D. Doric. Ya, betul. Ya. Nah, sedangkan yang ketiga motif apa yang terakhir? Corinthian. Ini dipakai di United States Capitol. Jadi di Amerika. Jadi nggak cuma di Yunani ya, ternyata desain arsitektur mereka dipakai untuk gedung-gedung yang besar di negara lain ya. Kalau ini kan di Amerika nih, Washington DC dan United States Capitol ini di Amerika. Nah, kemudian, oke, udah selesai. Nah, itu tentang Yunani ya. Oke, nah, sekarang kita masuk ke Romawi. Nah, ada sebenarnya kalau Tante boleh cerita, ada yang tahu nggak ceritanya Romawi ini apa sih? Dari mana sih asalnya Romawi? Audrey tahu. Audrey tahu, silakan Audrey boleh cerita. Dulu kisahnya kan ada 2 anak. Kisah namanya Remus dan Romulus. Dia dijaga sama serigala di lembah, di bukit, lupa namanya bukit apa. Nah, pas mereka tumbuh dengan cara itu. Tetapi kemudian ada orang suami istri yang menemukan mereka berdua dirawat. Ketika besar, mereka berdua ingin menciptakan kota Romawi. Nah, mereka berdua berselisih karena pengen membuat kotanya di berbeda tempat. Akhirnya si ayah membuat solusi. Ceritanya Audrey dengernya lama banget dulu, pernah dengerin Jil, solusinya lupa apa ya. Nah, kemudian akhirnya si Romulus yang mendapatkan
yang menang. Ya, jadi ia yang membuat kotanya bernama Romawi. Pertama-tama ia membuat benteng gitu ya. Apa namanya? Pagar, tembok yang besar mengelilingi kota yang akan dia bikin. Si Remus yang lagi marah, kayak marah-marah gitu, mencaci tembok yang dibuat. Jadi ia pun akhirnya dikatakan kata ini dihabisi hidupnya oleh Romulus. Ya. Oke, terima kasih Audrey. Wah, Audrey ini banyak baca ya, jadi banyak tahu ya sejarah ya. Jadi benar ya, ini gambar ini adalah Remus dan Romulus ya. Mereka kembar dan diasuh oleh Ibu Serigala. Ya, ya terima kasih Audrey. Nah, kalau tadi teman-teman lihat, bangsa Romawi ini adalah bangsa yang besar sehingga dia berusaha menguasai daerah-daerah di sekitarnya. Jadi kalau zaman dulu tuh ya berperang ya untuk mendapatkan wilayah mereka harus berperang ya. Dulu yang terkenal siapa? Julius Caesar ya. Itu adalah jenderal Romawi ya yang berusaha menguasai banyak wilayah ya, terkenal. Nah, teman-teman ini kita sekarang lihat bangunan di Romawi nih. Ini adalah namanya Kolosium. Ya, kalau di Romawi ini terkenal dengan ciri khasnya tadi ada lengkungan-lengkungan nih. Ya, mereka membuat lengkungan-lengkungan. Ini Kolosium ada yang tahu nggak? Ini apa sih, tempat apa sih dulu mereka membangun Kolosium ini? Ada yang tahu nggak? Kira-kira apa ya ini ya? Buat tempat apa ini? Tempat pertandingan. Tempat pertandingan besar banget. Betul. Olimpiade. Dulu pertandingan antara besar sekali, benar. Jadi ini dulu namanya para gladiator ya. Gladiator itu adalah orang yang harus bisa melawan gladiator lain atau bahkan melawan binatang. Jadi mereka suka melepaskan singa, betul, singa, dan mereka melawan di situ. Jadi melihat siapa yang akan menang. Jadi memang ini tempat ini dan ini bisa sampai atas ya, mereka duduk bisa sampai atas, makanya dibuatnya besar kayak pertandingan. Mungkin kalau sekarang kayak Gelora Bung Karno ya, kayak kita di Jakarta tuh ada stadion yang besar. Jadi tempat duduknya pun bertingkat gitu. Mereka bisa menonton para gladiator ini bertarung. Ya, termasuk pada saat masa-masa pemerintahan Kaisar Nero dan beberapa kaisar yang lain, banyak martir atau pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang diminta untuk bertarung di sini gitu ya, sampai meninggal ya. Tuh. Oke, ini Kolosium. Nah, ada lagi kuil nih, ternyata mereka punya kuil yang besar. Ini namanya adalah kuil Pantheon. Nah, bedanya apa dengan dari arsitektur dari Yunani? Dari Romawi mereka menambahkan satu bentuk kubah. Ya, kubah nih kayak dome, kayak sesuatu kayak mangkok besar nih. Teman-teman bisa lihat ya. Dan itu mereka membentuk dengan arsitektur dengan bentuk-bentuk geometris. Jadi kayak dibentuk kotak di situ ya. Dan itu sangat-sangat megah ya. Nanti mungkin teman-teman bisa cari lihat di YouTube gitu ya tentang kuil Pantheon ini. Nah, ciri khas lain mereka bikin melengkung. Jadi suatu bangunan itu dibentuk dengan melengkung. Ya, yang contohnya di Basilika Nova nih, mereka bikin lengkungan. Arch of Constantine. Konstantin itu adalah raja. Nah, arch ini dibuat untuk memperingati kemenangan Raja Konstantin. Jadi mereka nanti raja yang berhasil mengalahkan musuh itu, mereka harus melewati Arch of Constantine ini. Jadi supaya seluruh rakyat itu. Jadi itu kayak kenangan gitu ya? Iya, kayak monumen ya untuk memperingati kemenangan si raja ini melawan musuh. Nah, kita masih bisa lihat ini sampai hari ini ya. Kalau kita jalan-jalan ke Italia, kita bisa lihat bangunan ini. Masih ada sampai sekarang.
Nah, yang hari ini kita akan belajar bikin namanya aqueduct. Aqueduct ini bukan sekedar jembatan, ya, tetapi sebenarnya di atas jembatan ini ternyata digunakan bangsa Romawi untuk mengalirkan air. Jadi kan Romawi ini antara air bersih dengan kota mereka jauh. Nah, mereka butuh satu pipa atau jembatan untuk mengalirkan air-air bersih ke tempat mereka. Nah, bentuknya kalau kita naik ke atasnya nih ya, bentuknya kayak gini nih. Ini bisa diisi air nih sama mereka. Nah, ini dari air, sumber mata air dialirkan menuju kota. Nih, bentuknya seperti ini ya. Nah, ini sebelah kiri reservoir tuh tempat air mereka. Nah, mereka lewatin nih bikin jembatannya ini, aqueduct-nya ini untuk mengalirkan air hingga dari kota bisa mendapatkan akses air bersih. Nah, kalau zaman sekarang kita biasanya pakai pipa ya. Kita tanamkan pipa. Nah, tapi dari zaman mereka sudah terpikir tuh gimana caranya bikin aqueduct itu. Oke, kita coba lihat ya videonya lagi ya. Sedikit kok, 1 menit. The challenge for the Roman engineers was to keep the water flowing at the same speed on its entire journey. To get around hills, they dug trenches along the contour lines and covered them with bricks and earth. To cross wide valleys, they funneled the water down through lead pipes and up again on the other side. To conquer high mountains, they dug deep tunnels right through them and shafts in their roof for ventilation. To cross long distances on even ground, they built flat walls with a trough in the top. And to channel the water into Rome without obstructing traffic, they built the majestic arched aqueducts we know today. These plumbed into a network of fountains that fed water to 1 million Romans. Today, Rome's fountains are still safe to drink from. And because they always keep the water flowing, they stop the city's pipes from clogging up. Oke, jadi ternyata dia bangun itu untuk Minum aqua dulu untuk segala aktivitas. Oke, jadi mereka itu bangun aqueduct ini sebenarnya untuk supaya rakyat kota bisa mendapatkan air bersih ya. Dan sampai mereka mereka gali ini ke bawah, kemudian mereka alirin karena kan daerahnya tuh berbukit-bukit kan kalau di sana. Jadi mereka bisa bikin jembatan kalau ada lembah nih, ini disebut lembah ya, cekungan ini lembah. Mereka akan bangun jembatan ini supaya airnya tetap bisa mengalir. Ya, tapi ketika nanti ada areanya sudah perbukitan, mereka juga akan bikin menggali di bawah tanah ya. Jadi dengan kemampuan mereka, bangsa Romawi dianggap sebagai bangsa yang cerdas gitu, karena mereka bisa memikirkan si aliran air ini. Bahkan sistem ini bisa kita pakai sampai sekarang. Ya. Nah, sebenarnya buat apa sih aqueduct ini mereka butuh air buat apa? Nah, teman-teman lihat, bangsa Romawi itu suka sekali mereka mandi di public bath namanya. Jadi mereka ini kayak ada kolam renang, mungkin kayak kita kayak kolam renang gitu ya sekarang ya. Nah, mereka mandi di situ. Nah, jadi kan mereka butuh air untuk bisa mandi ya, untuk bisa membersihkan diri gitu. Kemudian yang tadi ada di video itu dialirkan ke air terjun atau air mancur. Air mancur yang ada di pusat kota. Bahkan air mancurnya ini dianggap bisa diminum. Ini Kak ada itu yang halangin. Apa itu? Yang ini kayak di sini nih kayak ada yang halangin rectangle panjang. Rectangle panjang. Oh, oke. Oh ya. Sudah hilang. Udah hilang ya? Oke. Ya. Ya, jadi ini untuk air mancur ya. Dan yang terakhir untuk pertanian mereka.
Jadi mereka pakai itu untuk irigasi, untuk membuat sawah-sawah dan tanaman-tanaman mereka bisa tumbuh subur. Ya. Hebat ya, dari airnya yang jauh, mereka bisa sampai ke kota dengan membangun aqueduct ini. Nah, ternyata aqueduct ini kan nggak hanya dari zaman Romawi. Orangnya. Ya, dari bangsa Yunani pun ternyata mereka sudah membangun aqueduct. Nih, ini adalah yang dibangun oleh bangsa Yunani. Ada di Pulau Samos. Namanya adalah Tunnel of Eupalinos. Ya agak berbeda ya bentuknya ya. Kalau si Romawi kan dia bentuk jembatan. Kalau ini dia benar-benar kayak lorong. Nanti isinya air. Ya, ini mengalirkan. Ini ternyata sudah dipakai dari zaman Yunani. Nah, keren ya. Mereka ini batu loh. Gimana caranya mereka bisa bikin tunnel ini tanpa alat-alat berat ya. Pakai tangan mungkin. Mereka masih pakai tangan. Hebat. Kemudian kalau kita lihat bangsa Romawi sudah membangun sekitar 200 aqueduct tersebar di seluruh Roma. Ya, ini salah satu contohnya. Namanya adalah Aqua Appia. Kemudian ada lagi namanya Aqueduct Segovia, Aqueduct Merida, Aqueduct of the Jair River ya. Kalau ini mereka ada yang strukturnya mereka bikin bertingkat. Ada yang bertingkat, ada yang hanya satu lapis ya. Tingkatannya tingkatan satu aja nih. Kayak contohnya di Jair River ini cuma satu nih. Nggak dibikin tingkat kayak di Segovia ini. Oke, mungkin itu sih teman-teman. Ada yang mau bertanya sebelum kita bikin proyeknya? Ada yang mau tanya nggak teman-teman? Jadi pengen ke Yunani ke Roma nggak? Pengen, cuma nggak bisa bahasa Roma dan Yunani. Ya, nanti suatu saat bisa ya, Audrey ya, ke sana ya, kita ya. Kita bisa lihat langsung. Ini lihat dari foto-foto aja kita udah, wah hebat banget bikinnya. Gimana kalau kita lihat langsung nanti ke sana? Bisa, wah, bisa bisa lama-lama kita bisa terinspirasi nanti siapa tahu mungkin ada arsitek dari Indonesia. Kalian bisa bikin bangunan seperti itu nanti di Indonesia ya. Siapa tahu ya. Kan bisa belajar menjadi seorang arsitek. Oke. Itu teman-teman kita coba mulai yuk. Boleh siapin bahan-bahannya. Udah siap semua bahan-bahannya? Oke. Ya. Ini harus jadi. Kenapa Alika? Kenapa? Coba nih ya, Tante pakai kamera lain ya. Oke, hari ini kita akan siapin bahannya. Sebenarnya Tante ada siapin video sih. Kita sambil coba lihat videonya dulu ya. Kita lihat videonya dulu, bagaimana cara membuatnya. Oke. Kita sambil pause dulu deh. Sama-sama siapin ininya dulu. Kartonnya dulu. Ya, boleh kita siapkan kartonnya dulu. Ini Tante sudah siapkan
Mantepin dulu ya. Karton apa, Kak? Boleh bekas. Ini kok Tante pakai bekas sereal. Kalau ada cari dulu. Oke. Kak, punya yang Valeria masih tutupan kayak gini. Kenapa, Valerie? Nggak apa-apa? Ya, Valeria masih tutupan kayak gini. Oke, kalau gitu Valerie buka dulu aja ininya. Boxnya dibuka. Ya, ini kan tadinya seperti ini kan, nempel ya? Iya. Nempel ya? Oke, nah sekarang kita buka ya. Jadi bisa berbentuk seperti ini. Oke, ya nggak apa-apa Dena. Lihat dulu aja. Ini yang digunting ya, Kak? Yang ini. Oke, ya kalau sudah, teman-teman boleh digunting ya ujungnya ya. Ujungnya ini kan ada bagian kuping-kupingnya nih. Nah ini digunting. Sama-sama gunting. Kalau yang belum ada bahannya nggak apa-apa, liatin dulu aja. Gunting sepanjang. Oh, ini pakai terus. Itu dibaginya gimana, Kak? Dibagi dua. Yang mana tuh? Dibagi. Kardusnya dibaginya gimana? Sorry. Boleh ditunjukin kardusnya dulu? Boleh ditunjukin kardusnya dulu? Sebentar. Coba lihat ya, bentar. Tante. Oke, nah boleh dipotong ujung-ujungnya, Valerie. Bagian ujungnya ya, kalau kayak ini kan tadi ada ininya ya. Nah, ininya dipotong ya. Jadi nanti benar-benar kotak utuh. Satunya juga ya? Satunya juga ya, Kak? Ya, yang bagian ininya ya, yang kecilnya ya. Iya. Dipotong. Dipotong gimana, Kak? Yang dipotong itu yang bagian ini ya? Jadi nanti hanya bentuknya persegi panjang. Kalau ini kan ada bagian yang untuk lipetan-lipetannya nih. Nah, ini kita nggak perlu. Udah, Kak, kayak gini ya? Ya, betul. Betul, Valerie. Betul. Oke, tungguin teman-temannya dulu ya. Teman-temannya mungkin masih ada yang lagi potong. Ukurannya besar nggak itu, Valerie, boxnya? Kecil. Oh, kecil. Apa-apa deh, berarti nanti aquaductnya kecil ya. Nanti kalau misalkan ada lagi box sereal, nanti bisa bikin yang lebih besar. Oke, nah sudah teman-teman? Alika sudah, Evan, Ben, Liv, Mia, Mutia, Sudah. Ara belum ya, nyusul ya. Zio, Sebesar ini ya? gimana? Sebesar ini ya? Evan coba bentar ya. Tunggu, Kak. Tunggu, Kak. Tante pin Evan dulu ya. Bentar ya, biar kelihatan. Iya, betul. Tante, Ya, nanti caranya bisa di-share kah di Telegram gitu? ya, nanti Tante share videonya ya. Oke, Tante soalnya share belum punya itu kotak serialnya. Ya, nggak apa-apa, Zio. Harus beli Liatin dulu dulu. aja. Biasanya kalau beli serial tuh setahun 2 kali doang. Oh, atau mungkin pakai box lain, nggak harus sereal juga nggak apa-apa. Yang penting nanti ukurannya segini kalau dipotong. Boleh pakai box susu. Boleh box susu, tapi nanti berarti jembatannya akan lebih kecil ya, karena nanti kan dari sini kita akan bentuk seperti ini nih. Nanti ditekuk seperti ini. Kak, ini ya, Kak. Kak, buat bikin jembatan apaan? Kita bikin jembatan aquaduct seperti orang Romawi.
aqueduct. Jadi kita belajar seperti jadi arsitek di zaman Romawi. Di zaman Romawi kan bahan-bahannya juga tidak banyak, tapi mereka bisa membuat jembatan. Oke, ini juga kita potong ya, ini ujungnya. Jadi nanti benar-benar bisanya hanya begini. Ya, ini kita potong juga ujungnya. Evan yang bagian ujung ini sudah dipotong, Evan? Sudah. Kak, tulisan aqueduct tuh gimana? Aqueduct tulisannya. Tante tulis di chat. Dah. Tulisannya seperti itu. Aqueduct. Oke. Kalau sudah semua sudah dipotong? Yang bagian ujung-ujung pinggir-pinggirnya? Ini ya Kak yang dipotong ininya. Ya, yang itu juga ujungnya Valerie dipotong juga. Iya. Iya. Iya, yang itu dipotong juga. Oke, Evan sudah ya? Oke, kalau sudah kita lipat ke dalam dulu. Ngikutin ini kan ada lipetannya nih. Ada lipetannya. Kita ikut lipetannya. Tante, nggak kelihatan di layar. Hah? Mana Kak? Boleh diulangi Kak? Oke, ini kan sudah selesai ya. Ini kan ada, ini kan sebenarnya awalnya sebentar. Awalnya kan begini kan? Ya kan? Nah, ini kita buka, kita lipat ke dalam. Ikutin lipetannya. Ini kan ada lipetannya nih. Kita lipat supaya apa tujuannya? Supaya nanti jembatan kita bisa lebih kaku, lebih bisa berdiri. Jadi seperti ini. Itu Wan nggak contohin kayak gimana di layar? Ini nggak kelihatan di layar. Iya, nggak kelihatan. Oh, oke. Ini Tante sudah pin. Kelihatan kok. Tante sudah pin. Oke, Tante ulang ya. Pakainya Kita spotlight sudah- Tante. Oh, sorry. Spotlight ya. bukan pin. Oke, Ini oke. setelah dilipat kayak gini, ini kan sudah digituin. Terus ini Spotlight. diapain? Oke, nah seperti ini ya. Kan tadi bentuknya seperti ini. Benar nggak? Ya kan udah kita potong nih ujung-ujungnya. Nah, kita balik aja. Jadi yang bagian coklatnya di luar. Nah, ini lipetannya kita lipat lagi. Tempat lipetannya. Jadi seperti ini, teman-teman. Evan, boleh? Ini. Jelas? Dan yang dipotong ini deh, kok kamu motong ini? Nah, jangan salah potong. Bagian ujung-ujungnya ya, teman-teman ya. Tadi yang bagian ini kan ada lebihannya nih. Kita udah potong. Terus tadi bagian yang pinggir-pinggirnya ini kan harusnya begini kan, kita udah potong. Jadi benar-benar bentuknya hanya kotak seperti ini. Ya. Sudah, teman-teman? Nggak apa-apa, Tante tungguin. Jadi kita sudah punya bentuknya seperti ini. Dan teman-teman kan ini ada lipetannya nih. Nah, lipetannya kalian lipat lagi. Supaya lebih kuat. Kan nanti kita akan berdirikan jembatannya seperti ini. Sudah semua, teman-teman? Kak, kalau Audrey ada robekannya nggak apa-apa. Aduh, itu kenapa bisa robek?
Kan adik saya buka susu, tapi kerobek langsung. Waduh, kayaknya nanti kalau robek nanti struktur bangunannya nggak kuat nih, Audrey. Yang baru aja ya. Ya, nggak apa-apa. Audrey lihat dulu aja ya. Oke. Sudah, teman-teman? Ben sudah sambil bikin? Kayak gini ya, Kak? Iya, iya Tante. Oke, coba lihat dulu Alika. Oke, Alika itu bisa dibuka lagi nggak kartonnya? Bisa. Oh, bisa ya. Oke. Jadi bisa dibikin kayak gini ya, ditekuk begini ya? Ya. Oke. Kayak gini ya. Nah, kalau sudah, teman-teman, ini kan bentuknya seperti ini ya. Teman-teman nanti bisa gambar lengkungan. Jadi seperti ini. Ya, kita gambar ya. Jangan salah ya, lengkungannya itu di bagian yang ini nih. Kita bikin dulu deh. Spidol. Karena kan Romawi ini terkenal dengan arsitekturnya, dia ada lengkungan kan. Bikin lengkungannya seperti ini ya. Kiri kanannya dikasih jarak ya. Oke. Lalu dipotong ya? Ya, kalau sudah dipotong, ini gimana cara potongnya? Kan ini tidak boleh dipotong. Nah, gimana caranya? Caranya nanti kita lipat sedikit. Kita lipat. Terus kita gunting. Jadi membuat robekan di tengah. Hati-hati ya, Evan ya. Kalau mau pakai cutter boleh, tapi hati-hati ya. Ada yang dampingin nggak, Evan? Kalau mau pakai cutter boleh untuk merobek tengahnya. Boleh. Kalau tadi Tante lipat, terus Tante gunting. Gitu. Supaya kita bisa menggunting bagian lengkungannya ini. Kalau mau pakai cutter boleh ya, tapi hati-hati ya. Tante cuma pesan hati-hati. Bagian bawahnya ini diguntingnya ini ya, jangan sampai ini ya. Bagian ikutin garisnya aja, ngikutin garisnya. Jadi bolong nih, udah bolong nih. Ini sudah bolong. Oke. Mia, ada kesulitan Mia? Mia ada kesulitan nggak? Ada kesulitan? Mia bikin sekarang atau nanti bikinnya? Saya bikin sekarang. Oh, bikin sekarang. Udah ada boxnya. Ya, lagi dicoba. Oh, lagi dicoba. Oke. Kalau ada kesulitan bilang ya. Ya. Ya, makasih Tante. Ya, sama-sama.
Commute, Tante. Commute, Tante. Sorry, commute ya. Ya, ini Tante sudah bikin 2 lengkungan. Sudah digunting juga. Ya. Lengkungannya itu di lengkungannya di 2 sisinya ya. Yang mana Alika? Lengkungannya jadi ada di sini sama di sininya ya. Iya, betul. Jadi dalam satu sisi kita bikin 2 lengkungan. Sebenarnya mau bikin 3 lengkungan juga boleh sih. Tante kebetulan bikinnya 2. Kalau misalkan kalian mau bikin 3, berarti mungkin lebih kecil-kecil ya lengkungannya ya. Nggak apa-apa juga. Bebas. Nah, kalau sudah, kan sisi yang belakang ini belum terpotong nih. Nah, kita bisa cetak lengkungannya dengan pakai spidol. Kita bisa bikin lengkungannya menggunakan spidol. Bikinnya tidak susah kok. Oke. Nah, Tante sudah bikin nih. Dengan caranya gimana tadi? Tante cetak. Tante pakai spidol. Dibikin lengkungannya. Sebelahnya juga dibikin lengkungan yang baru. Jadi kita juga punya lengkungan yang lain di sini. Ada kesulitan nggak lengkungannya teman-teman? sama ya, Kak? Sama, dicetak aja, Alika. Dicetak. Oke. Oke. Nggak sulit kan, teman-teman? Ada kesulitan nggak? Aman ya? Mutia, ada kesulitan nggak Mutia? Oke. Kalau sudah, kita bisa gunting lagi. Caranya sama. Boleh mau pakai cutter, di tengah-tengahin, dirobek, atau seperti Tante nih, Tante lipat. Terus Tante gunting deh. Seperti ini. Supaya bisa robek nih di tengah. Kita Alika pakai cutter ya. Oke, hati-hati ya Alika ya. Tante soalnya nggak punya cutter, jadi Tante pakai gunting aja. Pakai kardus ini bisa nggak? Coba dilihat dulu sebentar, Mutia. Coba diputar terusnya. Oke, nggak apa-apa. Coba dibuka dulu. Berarti harus dibuka ya. Kardusnya harus dibuka seperti ini. Itu kan masih nyatu kan, Mutia? Mutia harus buka dulu, harus dibuka, harus dilepas dulu. Jadi seperti ini bentuknya. Bisa nggak dicoba dulu? Oke. Seperti ini. Ya.
Nanti Tante kasih videonya kok. Jadi kalau misalkan kalian belum ada bahannya sekarang nggak apa-apa. Nanti bisa dikerjain mungkin pas lagi libur. Sebenarnya ya kalau misalnya kita punya kardusnya banyak, kita bisa bikin jembatannya panjang. Nanti bikin lagi jembatan lagi di sebelahnya, disambung lagi. Ya. Atau misalnya bikin jembatan, Tante, terus aku mau bikin pohonnya, boleh. Jadi kita bikin namanya miniatur ya, atau diorama ya. Nanti kita bikin kolamnya. Kan kita akan mengalirkan airnya ini di atas jembatan ini. Oke. Nah, teman-teman ini Tante sudah bikin bolongannya. Alika belum bikin satunya. Nggak apa-apa Alika. Tante tunggu. Ini Kak udah. Mana? Siapa itu? Valerie ya? Oke, coba. Oke. Ya. Nanti dibalik, Valerie. Nah, yang bagian coklatnya ini yang di depan. Karena kan nanti kita bisa cat di sini. Kita mau painting boleh. Atau kita mau warnain pakai krayon nanti boleh. Ya. Oke. Ya, gampang ya? Valerie gampang kan? Nanti bisa bikin lagi jembatannya nih. Nanti disambung. Masih dibantu, nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Oke. Evan gimana? Bikin yang satunya. Oke. Sambil nunggu teman-teman yang lain, kalau misalnya teman-teman punya tempat tabung atau roll tissue nggak? Punya. Nah, kan tadi bentuknya tabung kan ya. Nah, ini boleh dipotong. Ini kebetulan Tante sudah potong. Nanti dipotong tengahnya. Atau kalau misalkan Tante aku nggak punya tabung tisu, nggak apa-apa. Misalnya punya kardus. Kayak gini ya Kak, yang kayak gini ya. Iya, betul Alika. Nanti Alika potong ya, potong memanjang ya. Iya. Potong memanjang. Kalaupun misalnya nggak ada, Tante aku nggak punya, nggak apa-apa. Ada kardus bekas, kita bisa potong, kita bisa pakai juga kok. Ini Tante pakai kardus bekas. Macam-macam ya, masih kita bisa manfaatkan aja barang yang ada aja di rumah. Nah, ini Tante pakai ini bekas juga bisa. Tante, ya Ben? Yang tadi itu dipotong 2. Yang mana itu? Yang ini? Tempat tisu? Yang tisunya? Iya. Ini kan tadinya bentuknya tabung kan, Ben? Iya. Ben potong memanjang ya. Jadi bisa terbelah begini. Nanti alirin airnya ya? Iya, betul. Nanti kita akan pasang begini. Untuk mengaliri airnya. Oke, Tante, makasih. Sama-sama, Ben.
Oke. Nanti dipotong. Nanti kalau sudah dipotong, kita pasang double tape ya. Teman-teman punya double tape nggak? Ada double Ini tape? ada. Tante. Oke, sip. Kita Alika sudah selesai lubangin. Alika sudah selesai? Coba Udah lihat dulu nih Alika. dilubangin. Oke. Nice. Bagus. Oke, nanti kalau sudah, dipasang double tape ya di bagian dalam nih yang ada tulisan, yang ada gambarnya. Kita pasang double tape memanjang. Ini pakai double tape. Kemudian bagian ujung sisi satu lagi kita pasang double tape juga. Ya, hari ini kita belajar menjadi seorang arsitek. Seperti arsitek. Itu tempelnya itu harus dipotong gulungan kertasnya dulu ya, dipotong dulu ya. Tante sih langsung Alika, jadi langsung tempel nih. Oh, Langsung tempel seperti ini, tarik, baru gunting. Atau misalnya Alika mau satu-satu nih, potong dulu, tempel juga boleh. Bebas saja, bebas saja. Oke. Ya, teman-teman masih bisa ngikutin ya. Ini ya. Nggak kecepatan kan Tante jelasinnya? itu tempel ya. Ini. Tempelnya di kartonnya aja, Evan. Di boxnya. Ditempel di bagian ujung kiri, dan ujung kanan. Ujung atas dan ujung bawah. Iya dong, dibuka. Kita buka dulu. Terus tempel. Tempel. Ini jadi roll satu tisu yang kayak gini itu dipotong setengah jadi dua ya. Tapi motongnya jangan begini ya Alika ya. Tapi iya. memanjang. Oke. Karena kan kita bikinnya sesuai dengan panjang boxnya. Oke, double tape-nya kita buka dulu ya. Jangan lupa teman-teman supaya bisa nempel. Ini kalau yang teman-teman yang lain gimana nih? Zio, kemudian Ara, ada Matt, ada Dena. Dena tadi ini ya. Kalau punya tanah liat nanti Audrey bikinnya pakai tanah liat, tapi tanah liatnya habis, pakai tanah liat terus banyak terus diisi air atasnya terus Ya, betul, bisa juga. Keren Audrey idenya. Jadi bisa ini ya, bisa lebih kuat ya. Kalau karton kan mungkin nanti lama-lama juga takutnya merembes airnya. Kita pakai tanah liat, atau bahkan kalau ada, Tante pernah lihat dia bikinnya dari semen. Bikin bentuknya semen. Oke, ini Tante sudah buka double tape-nya nih. Tadi kan nempel ya, Tante kletek, Tante tarik. Nah, tinggal tadi yang kita sudah potong,
Jangan kebalik begini, tapi yang cekungnya di bawah. Nih, karena nanti kita mau alirin air. Ya, tinggal kita tempel. Alirin air beneran. Kan hancur. Iya. Nanti ada caranya. Kita pakai aluminium foil untuk menahan airnya. Itu kertas kah? Kertas, tapi dia bisa menahan air. Nanti- Meskipun memang nggak bisa banyak ya. Nanti pakai itu ya, aluminium foil. Iya. Airnya jangan seember sih. Kalau seember nggak mungkin bisa. Mungkin nanti kita coba pakai gelas, sedikit-sedikit bisa. Satu gelas. Iya, ini kan kita simulasi ya. Nah, nih Tante sudah tempel. Jangan kebalik ya teman-teman, yang cekungnya ini yang di bawah. Nih. Ini cekungnya, yang bagian cekungnya. Sebentar ya, Kak. Nah, begini. Ya. Tante, cekungnya di atas. Iya, nih cekungnya supaya nanti dia bisa dialiri air. Pasangnya seperti ini. Valerie, sudah bisa? Sudah ya? Oh, keren. Jadi pasang. Ya, Kak, ini. Ya, bagus. Bagus. Kak, ujungnya yang masih sisa itu dipotong. Ujung tisunya atau ujung mana coba? Oh ya, coba sebentar. Nggak usah juga nggak apa-apa sih. Siapa tahu aja nanti Valerie mau nambah lagi, sebelahnya mau bikin jembatan yang lain kan bisa. Tinggal dipasang, tinggal disambung. Oke, Kak, terima kasih. Sama-sama. Oke, kalau sudah teman-teman sudah pasang, nah tinggal kita aluminium foilnya. Ya. Oke, mungkin Valerie harus gunting dulu ya. Tante udah share di tele panjangnya 30 cm, lebarnya 12. Pakai penggaris, berarti butuh penggaris. Kayak gini ya, Kak? Yang mana, Alika? Ini. Yes, betul. Bisa stand up nggak? Itu bisa berdiri nggak ininya? Coba ditaruh. Stabil ya? Oke, good. Keren. Tante, Ya. Ben sudah selesai. Wah, coba lihat Ben. Wah, bisa ditaruh di atas meja berdiri? Nggak jatuh kan? Yeay, keren. Berhasil. Tinggal kita lapisin nanti pakai aluminium foil ya, Ben ya. Oke, yuk kita lanjutkan lagi. Oke, habis ini sudah selesai ini. Nah, kita pasang double tape lagi di aluminiumnya ya. Kita coba dulu, pasang dulu nih, pasang. Kalau Tante nih coba dulu nih. Kita coba pasang. Ya, kita lipat begini. Ya, disamain aja kiri kanannya. Tujuannya apa sih Tante pakai aluminium ini? Ya ini sebenarnya kita simulasi ya, supaya nanti ketika kita alirin air, kartonnya tidak basah. Meskipun bangsa Romawi pakainya semen, tapi ya kita simulasinya bikin dengan kardus. Ya, Valerie? Dikasih plastik. Aluminium foilnya diganti plastik tebal nggak apa-apa? Plastik tebal. Dia kalau diairin air tembus nggak?
Enggak. Oh, enggak. Ya, nggak apa-apa. Kita coba. Kita coba ya. Apa? Oke. Oke. Nah, kalau sudah kita bisa pasang double tape-nya di sini ya, di bagian aluminium foilnya. Kakak. Kakak. Ya. Siapa itu? Saya sudah. Siapa itu, maaf? Sudah. Siapa? Maaf. Mia. Oh, Mia. Mia sudah. Coba tunjukin. Yeay, nice. Bagus. Udah dilapisi juga ya sama aluminiumnya ya? Udah dicat Iya. lagi malah. Keren. Nanti tinggal uji coba ya. Tinggal nanti Mia kasih air, ambil gelas, nanti tuangin di aqueduct-nya, nanti tuangin air di sini, ambil mangkok, kita lihat. Ya. Oke? Oke. Terima kasih Mia, keren. Nanti teman-teman jangan lupa hasilnya difoto ya. Tante mau lihat, kalau bisa di videoin aja. Waktu kalian sudah alirin air gimana. Wah, ternyata Mia sudah chat. Diam-diam sudah mengecat. Jembatannya sudah dicat. Nanti dibikin miniaturnya, Mia. Bikin pohon. Nanti bikin kolamnya. Oke, ini aluminiumnya Tante sudah double tape ya. Tinggal kita tempel. Oke. Kalau yang sudah selesai tempel aluminium foil, mau dicat dulu juga nggak apa-apa ya jembatannya. Teman-teman mau cat dulu. Oke, sudah selesai. Tinggal kalian cat. Kalau misalkan mau dicat boleh dikasih krayon. Atau misalnya diwarnain pakai krayon, nggak apa-apa. Bebas. Tante coba ambil airnya dulu ya. Mau coba tes. Oke.
Oke, ini kalian sudah mau coba ngetes boleh loh. Ini kebetulan Tante udah isi air. Dikasih pewarna sih. Airnya pakai pewarna makanan. Nah, ini untuk ya anggap saja ini sebagai kolamnya ya, karena Tante mungkin belum bikin kolamnya nanti miniaturnya. Kita coba tes ya. Apakah air ini bisa mengalir di akuaduk kita? Kita coba. Wow, ternyata bisa mengalir. Ya. Ya. Bisa dicoba nggak? Ben, coba dong. Udah coba belum? Kasih air. Mungkin kalau misalkan takut basah, coba di rumput ya, atau di luar gitu. Nggak apa-apa. Mia udah coba belum? Kasih air. Nanti Evan juga bisa coba, Valerie juga, Mutia juga bisa. Tante, Iya. aku live dulu ya. Oh, oke. Ini siapa tadi yang bicara? Maaf. Ara. Oh, Ara. Oke, Ara tapi udah tahu ya bikinnya gimana ya? Iya. Oke, terima kasih ya, Ara. Nanti Terima difoto kasih. kalau udah bikin. Iya. Iya, Kasih Tante. makasih. Iya, sama-sama. Alika sudah jadi Tante. Wah, Alika udah jadi. Coba di Ini Alika. pakai plastik. Pakai plastik. Iya. Soalnya Nah, aluminium dicoba. foilnya nggak bisa lengket. Tinggal dicoba nanti ya. Pakai air ya. Tadi Tante di meja nih bikinnya. Tante, Ya. saya mau coba. Oke, ini siapa? Mia ya? Iya. Oke, sebentar Mia. Tante spotlight dulu. Bentar. Wait. Let's try. 1, 2, 3. Yay! You did it. Yay! Keren. Berhasil, Mia. Nanti kalau mau bikin miniaturnya boleh ya, Mia bikin kolamnya. Ya. Nanti bikin kolamnya, bikin pohonnya. Jadi benar-benar kita bikin kayak seperti akuaduk di zaman Romawi. Oke? Oke. Oke, nice try. Thank you. Makasih Tante. Saya izin live dulu ya. Yes, oke. Thank you ya, Mia. Jangan lupa di foto di video ya. Nanti dikirim di Telegram. Iya. Oke? Kasih. Ya, sama-sama. Di Padlet atau di Telegram, Kak? Di Telegram dulu aja, nggak apa-apa. Nanti bisa Tante pindahin di Padlet. Soalnya mungkin Padletnya mesti nunggu. Nanti Tante coba bikin juga deh di Padlet. Tapi sementara kirim di Telegram ya. Oh ini Alika mau coba nih. Oke, Alika. Nyoba dari tadi. Lucu. Oke, let's try. Coba. Let's try. Oh, oke, yuk pakai palet ini ya, lukis. Apa? On your count. 3, 2. Ya, udah habis. udah dituangin. Ya udah nggak apa-apa. Nanti dicoba lagi. Sambil di-record ya. Tante pengen lihat. Thank you, Oke, Alika. Ben mau coba Tante. Oke, Ben. Coba Ben sebentar ya. Tante spotlight dulu. Mana nih Ben. Oke, nah teman-teman kita lihat ya Ben ya. Oke, hitung ya Ben. Hitung Ben.
Oke. 1, 3. 3. Apakah bisa mengalir? Yeay. Wah. Itu pakai air apa itu, Ben? Kasih warna ya? air warna makanan. Oh iya. Keren. Wah, ternyata Ben sudah mengaliri air sampai ke kota. Nanti di video ya, Ben. Di Iya, video Tante. lagi ya. Makasih. Sama-sama, Ben. Oke, Evan, sudah siap? Sudah siap? Kita coba lihat Evan juga. Let's try, Evan. Oke. Hitung ya, Evan. 3, 2, 1. Apakah bisa mengalir? Apakah bisa mengalir? Apakah bisa mengalir? Yeay. Yeay. Evan sudah menjadi arsitek. Sudah membuat aqueduct. Sudah ada air untuk mandi di kota. Oke. Sebenarnya nanti seru Evan bikin beberapa jembatan ya. And then you can join it. Bisa disambung sebenarnya. Oke? Kasih orang belum. Keren. Nice try. Ya, jadi ini nanti Evan kalau misalkan mau dihias boleh ya. Ini jembatannya kan tadi masih belum dihiasnya sama Ben. Tadi belum dicat ya. Boleh dikasih warna boleh pakai crayon atau maybe pakai acrylic paint. Kalau watercolor mungkin takutnya ininya malah jadi basah kan. Pakai acrylic paint atau pakai cat air juga oke. Evan nanti bikin miniaturnya juga ya, Evan. Saya Valeria sudah bisa ngalirnya. Oke, ya. Coba ditunjukin Valerie. Sekarang kita melihat Valerie. Oke, Valerie. Tunggu, aku Ini ya, Valerie dulu. Teman-teman kita lihat ya. ini Kak. Oke, oh di luar. Mana itu? Oke. Bakal nggak ada. Ini Kak. Ya, boleh lihat. Satu. Mungkin kebalik ya. Atau kameranya mungkin diarahin ke yang kita bisa lihat. Dari sini. Nah, kameranya kebalik mungkin. Atau ya, galerinya. 1, 2, 3. Hai Liri. Wow. Wow, nice. Sudah bisa bikin jembatan air. Ya, nanti di videoin ya Valerie dan dikirim di Telegram ya. Sebenarnya itu perlu dimiringin. Iya Kak. Ya, terima kasih. Kenapa Eva? Sebenarnya itu perlu dimiringin enggak? Kenapa? Sorry? Perlu dimiringin enggak? Sebenarnya sih ya kalau mau didiringin boleh ya, atau misalnya ditaruh di daerah yang mungkin berbeda ketinggian gitu. Itu nanti mengalir sih. Karena kan sebenarnya aqueduct itu juga dia nggak benar-benar sama terus. Jadi ada yang naik, ada yang turun. Oke. Gitu. Terima kasih. Ya, tapi tadi udah bagus, udah berhasil. Tinggal nanti Evan di painting aja ya, di coloring. Iya. Yes, oke. Ada lagi yang mau nunjukin? Mutia, gimana Mutia?
Mutia dan oke, teman-teman kalau sudah selesai, nggak apa-apa, boleh leave. Nanti Tante tunggu ya di Telegram ya. Terima kasih semua hari ini. Kita sudah bersenang-senang bersama-sama. Terima kasih, Kak. Ya, kalau sudah selesai boleh leave, nggak apa-apa. Evan izin live ya, terima kasih. Ya, Evan. Terima kasih ya, Evan. Ya. Dadah. Oke. Ini Tante tunggu sampai 5 menit lagi ya. Nanti kalau misalkan masih belum selesai, nggak apa-apa diselesaikan. Nanti hasilnya boleh dikirim fotonya. Ini Alika mewarnai Tante. Oh, Alika lagi painting ya? Oke, Alika. Warnanya boleh terserah. Boleh dong. Kreatif kalian aja mau warnanya apa. Tio gimana Tio? Tio nggak ada suaranya ini. Ada Liv. Hai Liv. Oke, mungkin Tante rasa Tante tutup dulu ya Zoom-nya ya. Halo Tante. Kak. Ya, terima kasih banyak semua. Dadah, terima stop recording. Ya, dadah. Tante stop recording. Dadah.